ketika kita bicara pondasi atau membangun ini. Hubungannya apa dengan fondasi kita ya Bapak Syahadat? Proses ini kan proses menanamkan satu benih pohon yang asluha sabitu far'uha fis sama. Bagaimana pohon yang punya batang menjulang tinggi ini adalah pohon yang akhirnya nanti tidak akan mudah terkondisikan dengan atau terpengaruh dengan cuaca yang menghantamnya. Jadi kalau datang angin puting beliung sekalipun tidak mengganggu, dia tegak. Dia tetap tegak. Jadi di kondisi apapun, kalau kita bahasakan dengan agama dan umat ini, di kondisi pada ketika seorang mukmin itu susah, dia tidak terganggu. Di kondisi ketika seorang mukmin itu senang, dia tetap pada posisi far'uha fis sama. Nah, untuk bisa far'uha fis sama, ini kan butuh hujaman akar yang kuat begitu. Makanya bagaimana kemudian dalam membahas atau memberikan pendalaman akidah, Nabi SAW diyakini oleh pakar sirah nabawiyah itu membutuhkan waktu tidak sedikit dari 10 tahun. 10 tahun adalah, walaupun sebenarnya apakah periode setelah di Madinah tidak ada lagi pembekalan akidah, tapi untuk sebuah tatanan masyarakat dia membutuhkan waktu 10 tahun, dan waktu sekian waktu kemudian ada sudah landasan-landasan teoritis yang sudah bisa dipakai. Dan Nabi tidak langsung membidani, karena di luar ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, para duat sudah mulai diutus oleh Nabi untuk kau jadi ustadz orang Yaman, kau akan jadi ustadznya orang ini dan sebagainya, begitu, kau mengajar di sana dan sebagainya. Nah, saat Umar bin Khattab pernah satu hari membaca Taurat, Nabi mengatakan problemnya bukan karena Nabi melarang membaca, tapi kau sedang dalam proses pembentukan. Dan Nabi mengingatkan satu catatan, jika saja Musa alaihissalam hidup sekarang ya Umar, maka Musa akan beriman kepada syariat yang kubawa, dengan ajaran yang kubawa. Maka tinggalkan Taurat itu, mari ikuti dulu proses pembentukan yang sedang dilakukan terhadapmu, supaya kau tidak terkontaminasi. Jadi pure bahwa ini adalah ajaran Islam, ini adalah akidah Islam, yang karena ini seperti kalau kita membuat mesin sebuah pesawat yang akan bekerja pesawat ini, maka mesin ini akan harusnya adalah mesin yang secara maksimal memberikan dorongan positif agar sehingga ketika pesawat ini berjalan, maka dia akan berjalan tanpa hambatan di suasana medan seperti apapun, dia tidak mengalami kesulitan sebenarnya. Inilah titik persoalannya, dan di titik inilah seorang punya ilmu, harus punya ilmu. Karena terus terang saya khilaf, saya sepertinya sudah pernah menceritakan dalam satu episode tentang seorang guru yang dikasih burung bisa bicara atau burung beoka atau burung apakah namanya, yang akhirnya burung ini bisa mengucapkan kalimat syahadat. Iya, tapi nggak paham, cuma bisa ngucapin aja kan? Iya, pada saat satu hari guru mengajar, kemudian terdengar teriakan burung ini sampai tidak terdengar kembali, dan setelah diperiksa ternyata kepalanya sudah hilang. Maka guru ini menangis sejadi-jadinya. Di saat ditanya oleh muridnya, maka dia menjawab bahwa yang kutangisin adalah bukan matinya burung ini, tapi khawatirnya diriku punya nasib yang sama terhadap burung ini, atau sama seperti burung ini. Apa yang dimaksud? Bahwa ternyata si guru mengkhawatiri bahwa sepertinya dia punya pengetahuan, sepertinya orang bilang bahwa dia dalam ilmunya, bahkan dia mengajarkan agama kepada banyak orang. Tapi dia mengkhawatiri bagaimana jika kematian datang nanti, masihkah dia bisa bersyahadat? Karena burung ini begitu fasihnya bersyahadat sepanjang hidupnya. Dan di saat kematian datang, jika seekor kucing yang masuk ke dalam sarangnya telah menyebabkan dia lupa atas syahadat itu. Nah, itu yang pada episode lalu saya menceritakan, jangan dulu cerita mati. Kadang-kadang syahadat kita fasih betul, kita seakan-akan paham betul, tapi ketika Allah uji dengan kursi kekuasaan, kita lupa syahadat sudah. Ya, syahadat kita fasih betul, ketika Allah uji kita dengan hilangnya popularitas, maka kita pun mulai goncang dan mulai mencari tuduhan atau mengkambing hitamkan Tuhan dalam kenapa ada peristiwa yang kita tidak sukain menimpa hidup kita. Nah, ini menunjukkan tidak fahamnya dia tidak punya ilmu. Saya suka deh kalau Ustadz ngasih contoh-contoh yang memang langsung gitu dihadapi oleh manusia. Misalnya korupsi, itu kan juga lupa dia syahadatnya. Ya, itu bentuk lupa. Perselingkuhan, iya, bentuk-bentuk kelupaan. Pencurian, itu sebenarnya. Kekerasan dalam rumah tangga, mungkin itu juga sebagai
contoh-contoh yang harus karena mengambil satu contoh secara langsung juga terlalu repot, karena udah banyak kali contohnya masalahnya. Terlalu kan itu kompleks sekali masalah yang muncul. Tidak ada dosa yang tidak mungkin kayaknya gitu ya. Betul. Dan sekarang memang kalau bicara dosanya, dosa itu sudah menjadi manis. Sehingga orang menikmati yang manis-manis, tidak peduli apa di dalamnya itu ada penyakit atau tidak, begitu. Dan nggak tahu, sekarang nggak bisa lagi membedakan ini dosa atau bukan. Karena gitu ya. Kalau sudah uang di depan mata, maka sudah sulit untuk menemukan halal haramnya di situ. Yang penting ini kayaknya halal semua ini, gitu kan. Jadi walaupun proses hadirnya uang di depan mata kita itu bukan sesuatu yang dibenarkan secara agama misalnya. Tapi tetap saja kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah goncangan yang menimpa bukan bangunan besar Islam. Tapi goncangan yang menimpa tingkat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau goncangan-goncangan, karena tidak mungkin orang yang memiliki keyakinan yang benar kepada Allah, maka dia tergolong orang yang malas ibadah, itu tidak benar. Tapi kualitas ibadahnya bermasalah mungkin. Karena dia tidak melakukan perawatan dan sebagainya. Ibadahnya tetap, cuma kualitasnya yang kualitasnya. Jadi tidak mungkin orang yang benar akidahnya kepada Allah dia jarang sholat. Itu tidak mungkin. Artinya sholatnya masih Senin Kamis, itu tidak mungkin. Pasti ada masalah dalam akidahnya. Pasti ada masalah. Apa contoh pasti ada masalah? Yang paling pertama kalau kita survei apa sebab seorang berani dan nekat meninggalkan sholat misalnya adalah pertimbangan anak, bahwa dia harus cari makan. Saya Pak, kalau saya tidak kerja maka habis anak saya tidak mungkin makan. Itu banyak menimpa orang-orang yang secara ekonomi lemah atau menengah ke bawah dan mengira bahwa jika mereka berhenti bekerja maka berhentilah rezeki mereka. Ini maka mereka tidak sholat. Tapi siapa bilang bahwa menengah ke atas tidak mengalami problem yang sama? Saya menemukan orang-orang yang sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak sholat, tapi dia tidak sholat. Ada orang yang pernah saya temukan, pejabat. Pejabat, jadi bukan orang biasa ini. Dia pernah cerita bahwa sampai saya tamat SMA, saya tidak pernah meninggalkan sholat subuh di masjid. Jadi sholat subuhnya saja di masjid, apalagi sholat-sholat yang lain. Tapi saya lantas bertanya, kenapa hari ini Anda saya temukan tidak sholat sama sekali? Karena dia sanggup untuk kemudian ketika waktu sholat datang, dia menyediakan tempat kita sholat, tapi dia duduk tenang tanpa sholat. Kok bisa begitu? Apa yang membuat dia bisa? Anda, itu saya langsung bicara sama beliau, apa yang membuat Anda tidak tergerak untuk melaksanakannya? Jadi rupanya ada satu peristiwa yang terjadi, dia ceritakan bahwa sejak itulah saya tidak pernah sholat lagi. Artinya dengan biasa saja. Maka saya kembali mengatakan, saya yakin akan sampai satu waktu di mana Anda pasti akan mengerjakannya lagi. Kenapa? Karena yang dialaminya adalah proses yang sudah munculnya akar baru atau urat baru atau kalau pakai bahasa tumbuhan, parasit dalam pohon akidah ini atau dalam akar akidah ini. Sehingga akidah yang menghujam ke dalam tanah itu terhalang oleh satu parasit. Yang parasit itu kemudian menyerap sumber-sumber yang dibutuhkan oleh akidah. Misalnya begini, dalam urusan cari makan, seorang harusnya percaya bahwa rezeki itu dari Allah. Dia harusnya berpikir sehat, bahwa kalau dia mau kaya, dia harus tingkatkan keimanannya kepada Allah. Karena Nabi SAW pernah mengucapkan dalam sebuah hadis bahwa rezeki yang dikasih Allah kepadamu itu sesuai dengan kekuatan keimananmu dan sesuai dengan banyaknya kau istighfar kepada Allah. Jadi satu kekuatan iman, kedua kau bukan tidak mungkin salah, tapi ketika kau salah kau harus istighfar. Jadi harus konsiderannya adalah kau beriman dengan benar, kau istighfar selalu, maka Allah akan berikan rezeki itu. Dan Allah tidak pernah memberikan rezeki dalam bentuk tabungan. Maksud saya begini, udah ini nanti untuk kebutuhanmu 5 tahun ke depan. Tidak ada. Allah menyediakan rezeki sesuai dengan tingkat kebutuhan kita. Nowadays. Saya tidak bilang today. Ya, nowadays artinya bahwa rezeki yang dimaksud ini bisa jadi rentangnya 5 tahun Allah kasih. Karena kau sedang butuh ini sekarang. Saya Abdul Latif Khan misalnya, Allah lihat ini kayaknya dia butuh mobil ini. Oke lah, saya kasih mobil sama dia. Tapi di saat saya sudah minta sama dia, Tuhan, mobilku yang saat ini sudah agak tua penampilannya. Aku minta supaya kau bisa berikan mobil yang lain. Nah, hati-hati dengan permintaan yang seperti ini, karena bukan tidak mungkin Allah akan memberi kepada kita, tapi kita sulit menemukan keberkahan di situ, karena pemanfaatannya tidak lagi untuk menunjang kekuatan atau kondisi realisasi keberimanan kita.
tapi sudah bisa sampai pada tingkat mengaburkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Membuat rasa bangga, membuat merasa hebat di tengah-tengah manusia. Saya tanah banyak di sana, tanah banyak di sini. Muncul penyakit hati, ria. Iya, merasa hebat dan sebagainya itu tadi gitu. Makanya yang namanya rezeki itu disesuaikan dengan kadar kebutuhan kita. Enggak usah minta pun kalau memang itu sudah kebutuhan kita, Allah akan kasih. Tapi kenapa Pak? Saya sudah tidak pernah minta, baiklah saya sudah rajin sholat, tapi rezeki saya murah apa seret terus. Ya itu masalahmu. Karena kau selalu fokus ingin dapat sesuatu yang kau mau dari Allah, dan kemudian Allah tidak kasih itu karena dia juga sedang ingin mengujimu di situ. Apa benar kau memintanya karena Allah, atau karena kau memang sangat berambisi agar sesuatu yang kau minta itu hadir untukmu? Sehingga ketika dia tidak datang untukmu, kau curiga sama Allah. Buatlah kita buat contoh orang yang sudah minta supaya dia jadi orang kaya, tapi Allah tidak pernah kasih. Padahal dia sudah tidak kurangi ibadahnya. Padahal dia sudah perbagus semuanya. Tapi tetap saja yang hilang dan rusak itu adalah pada akidahnya. Apa yang dimaksud dengan akidah? Allah sebagai sumber rezeki. Allah lah yang memberi. Allah lah yang mengambil kembali. Allah lah yang memberi manfaat. Allah lah yang memberi mudarat. Allah lah yang menghidupkan, mematikan, merawat kita dan semuanya. Di kondisi tauhid rububiyah ini sering kita sudah mengalami goncangan-goncangan. Kita sudah minta Allah berkongsi dalam urusan memberi rezeki dengan jimat yang kita pegang. Karena kita tidak terlalu percaya Allah itu akan membantu kita jualan dan laris jualan kita, sehingga kita butuh jimat pelaris untuk itu. Nah, posisi yang seperti ini, saya pernah baca satu cerita yang cukup menarik tentang seorang yang menjadi pedagang di pasar. Hampir satu harian tidak ada orang yang datang. Padahal dia sedang sangat butuh. Dagangan hari ini laku sekian-sekian. Sampai ketika datang seorang ustadz, kita bilang, atau seorang ulama atau kiai datang menjumpai dia, atau ketika itu melintas dia tanya, saya punya masalah problem. Maka sang ulama mengatakan bahwa lazimkan untuk terus-menerus beristighfar pada pagi dan petang. Hari itu selepas salat zuhur aku kemudian meminta kepada Allah dengan satu permintaan bahwa aku berharap dia memberi kebaikan kepadaku dalam bentuk larisnya daganganku hari ini karena aku sedang butuh laku dan aku istighfar sebanyak-banyaknya. Ketika aku kembali ke toko maka 1-2 orang mulai datang dan menawar dagangan. Aku menangis dengan membawa uang yang aku dapat dari jualan itu karena aku merasakan langsung akibat dari permintaan itu. Persoalannya adalah kenapa banyak orang yang mereka itu tidak butuh istighfar, mereka tidak butuh menjadi muslim berakidah yang benar, tapi mereka menjadi orang yang kaya raya. Mereka punya kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Jawabannya, hati-hati dengan tampilan zahir yang seperti itu. Karena bukan tidak mungkin, itu bukan sebagai karunia. Tapi itu adalah trap demi trap yang dipersiapkan untuk mereka akhirnya merasa semakin aman dengan tidak dekatnya. Maka jika Allah sudah dimulai tidak menyukai satu hamba, maka Allah akan biarkan dia dalam kesesatannya dan membenarkan setan untuk ikut serta mensupport dan memprotek dia berada dalam kesesatannya. Jika kekayaan akan membuat dia tersesat, maka dia dibuat dalam suasana seperti itu terus-menerus. Jika perempuan yang akan membuat dia tersesat, maka tidak ada pikiran di kepalanya kecuali perempuan itu terus-menerus. Maka mungkin hanya ada satu cara yang bisa membuat dia lepas dari jeratan itu adalah istighfar dia kepada Allah. Nah, kalau kita tanya, apa karena ini sebab dia tidak sholat dengan lurus? Apa karena sebab dia tidak? Itu wilayahnya di pondasi atau di akidah ini. Akidah itu sendiri. Ya, jadi seperti ibarat layangan yang dilepas begitu sama Allah dan kemudian jatuh dan jatuh begitu sakitnya gitu Ustaz. Artinya ketika kita hidup, kita kan selalu memakai kacamata kita manusia Ustaz ya. Di sini barangkali ya kuncinya bagaimana supaya kita jangan memakai kacamata. Ketika kita bicara hidup adalah usia dari lahir sampai mati. Sementara Allah bicara hidup adalah usia dari lahir, sebelum lahir, kematian datang, kubur, kemudian akhirat, surga dan neraka. Sebagai orang tua, kalau orang tua saja ketika melihat anaknya meminta sesuatu, saya ambil contoh saya lah, anak saya sedang membujuk saya untuk kemudian ikut di sebuah event yang membutuhkan waktu dia 3 hari atau 4 hari keluar kota. Lantas saya sama istri bilang bahwa secara prinsip kita tidak boleh melarang dia untuk bersosialisasi. Kenapa? Karena sudah cukup terlalu tinggi dosis yang kita buat untuk memprotek mereka hanya berada di rumah.
Mereka harus bersosialisasi dengan dunianya. Tapi tolong periksa, adakah potensi-potensi yang bisa mengganggu pertumbuhan kepribadiannya kalau dia keluar nanti. Kalau tidak, kalau masih ada, saya tidak izinkan. Tapi kalau potensi itu tidak ada, nggak apa-apa, izinkan saja dia berangkat supaya dia bisa berkembang secara psikis. Nah, artinya sebenarnya manusia itu mudah sekali bisa goncang dengan semua keadaan itu. Iya. Nah, goncangan ini adalah ketika dia mau punya pondasi yang benar. Makanya kalau bahasa Islam, bahasa pelajaran di Ustadz itu, iman itu adalah sesuatu yang kita tasdik dalam hati. Iya. Kita nyatakan apa yang di dalam hati itu pada lisan kita. Dan kemudian kita wujud nyatakan untuk sam'an wa ta'atan pada perilaku-perilaku kita, pada amaliat-amaliat kita, pada sikap keseharian kita sebagai muslim. Nah, ketika kita sanggup melakukan ini, inilah baru merupakan perwujudan dari syahadat yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah yang saya bilang tadi bahwa butuh ilmu. Kalau cuma sekedar mengatakan la ilaha illallah seperti orang wirid dan sebagainya, Allah dalam Quran dalam jelas sekali itu menjelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang bilang siapa? Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Seakan-akan Allah bilang sama kita, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, sekarang kita mau bersaksi. Ini adalah hasil dari sebuah proses penemuan, penerimaan. Akhirnya saya bisa menyatakan ya atau tidak atas sesuatu. Maka bersaksi saya menemukan. Tapi Allah yang kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Dia itu adalah Allah yang sudah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Memang sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau dalam satu ayat lain, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Memang tidak, Allah menyatakan bahwa Dia tahu betul annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi seorang mukmin yang memahami atau menggunakan ilmunya dalam bersyahadat adalah seorang mukmin yang tahu betul bahwa dia tidak boleh berhenti pada hanya mengucapkan kalimat syahadat. Tapi dia harus mewujud nyatakan semua ucapan itu dalam semua amaliyah kehidupan sehari-harinya. Sehingga karena Allah tidak membuktikan teriakan kerasnya sebagai muslim, tapi Allah membutuhkan perilaku istiqomahnya sebagai muslim. Jika Anda memang bersyahadat, maka Anda adalah orang yang salat. Jika Anda orang yang bersyahadat, maka Anda adalah orang yang mukmin. Siapa itu orang yang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk dalam salatnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, realisasi keberimanan adalah perilaku. Nah, sekarang ada seorang perempuan. Ketika ditanya kepadanya, apakah Anda menuhankan Allah? Ya. Lantas kenapa Anda sehari-hari keluar rumah dengan pakaian yang tidak sepantasnya? Di mana Anda mengenakan celana pendek yang jangankan orang-orang yang beragama. Orang tak beragama pun mungkin risih melihat Anda berpakaian demikian. Apa yang menyebabkan Anda seperti itu? Pastilah dia tidak akan bisa memberikan jawaban-jawaban yang seharusnya. Mungkin dia hanya akan mengatakan, aku belum siap. Atau karena profesi. Aku punya profesi seperti ini. Ya, dan sebagainya. Ya. Jadi itu sebenarnya apakah benar syahadatnya? Jawabannya tidak. Hanya orang bodoh sajalah ketika ada handphone diserahkan sama dia dan disuruh menghidupkannya, dia tahu caranya, misalnya tombol untuk menghidupkan ada di atas, tapi dia mau mencoba cara baru dengan memijit tombol yang di bawah terus-menerus, maka mungkin sampai kiamat pun pasti tidak akan hidup. Kenapa? Ilmu sudah dikasih tapi dia tidak mau terapkan. Dia pingin cara lain. Aku supaya keren, supaya orang bisa lihat aku agak sedikit profesional dan aku punya penemuan lebih baik dari orang-orang. Begitu kan? Sehingga akhirnya penyimpangan dari syahadatain menunjukkan kebodohan seorang itu dari ilmu yang seharusnya. Itu yang kita lihat. Ada orang, Mas, jalan menuju tempat hiburan di mana? Oh, Anda jalan terus, nanti ketemu tekongan atau simpang perempatan, Anda belok kanan. Oke, terima kasih ya Mas. Dia sudah punya ilmunya. Lantas kemudian dia berjalan, tapi ternyata dalam perjalanan yang terjadi, bukanlah dia jalan terus. Dia langsung belok kiri. Sebelum dibilang tadi, paling ini memang betul dia belok kiri, nanti jumpa perempatan, dia baru belok kanan. Ketemu nggak? Ini tadi terus belok kanan. Sini dia langsung belok kiri, baru belok kanan. Nah, pertanyaannya, kita yang tahu bahwa dia baru saja bertanya, hanya ada dua yang kita simpulkan tentang dia.
dia ini orang idiot yang sedang bertanya, yang akhirnya hanya akan menyusahkan diri dia, atau kedua, dia adalah orang gila yang sebenarnya dia tidak membutuhkan jawaban kita. Ya, jadi modelnya seperti itu. Nah, berapa banyak manusia dalam hidup, makanya Allah mengatakan apa hukmal jahiliyati yabghun. Ya, apakah hukum jahiliyah yang kalian cari dalam kehidupan kalian? Masya Allah. Naudzubillah ya, kita jangan sampai kita salah jalan atau kita sengaja untuk menyasarkan diri sementara kita tahu jalan yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ini masih banyak hal yang ingin kita angkat ya. Ternyata dari 2 kalimat syahadat ini luar biasa dahsyatnya ketika ini kita kupas satu persatu dalam kehidupan kita, di mana implementasi dari syahadat itu sendiri ya ternyata belum semuanya bisa kita lakukan dalam segala aspek kehidupan kita. Inilah yang mesti harus kita perhatikan. Mudah-mudahan besok bisa kita ketemu lagi, dan kami akan kembali untuk terus menyaksikan Mata Air, karena ini tema ini kami akan angkat setiap hari ya, sehingga ilmu kita tentang syahadat ini betul-betul sempurna begitu. Baik, pemirsa, terima kasih. Insyaallah besok kita akan jumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah